Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan UKND HKBP dari nomor 446 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 20 Januari 2022 dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 23 mengatakan, "Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai di Kristus dohamu, jala di debatado anggok Kristus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, rumah adalah tempat yang kita bangun, kita tata, dan kita atur sedemikian rupa supaya kita tinggali dengan rasa tenang dan rasa nyaman. Karena itu, kita mempersiapkan bahan-bahan terbaik untuk membangunnya. Rencana Raja Daud yang diwujudkan oleh Salomo melakukan pembangunan Bait Allah. Barang-barang terbaik dipersiapkan untuk Bait Allah. Segala sesuatu dipersiapkan dengan baik, ditata oleh ahlinya, dilapisi dengan emas. Salomo ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satu elemen struktur pada bangunan adalah pondasi. Pertama kali membangun rumah, pasti pondasi terlebih dahulu dibuat. Pondasi seperti pijakan dari bangunan yang juga penentu kekuatan bangunan. Berbagai jenis pondasi tergantung dari fungsi bangunan, luas bangunan, jumlah lantai bangunan, dan lokasi bangunan. Ibaratnya, jika kita berjalan menggunakan sepatu yang memiliki alas tidak stabil, apa yang terjadi? Pastinya kita mudah terjatuh atau tulang belakang kita menjadi nyeri karena alas yang tidak kuat, tidak stabil, tidak kokoh. Pondasi bangunan adalah konstruksi yang terpenting pada suatu bangunan, karena pondasi berfungsi sebagai penahan seluruh beban yang berada di atasnya. Pondasi merupakan bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya. Kokoh atau tidaknya suatu bangunan bergantung pada pondasinya. Bangunan megah dan indah tiada artinya jika dasarnya keropos, tidak kokoh. Bangunan itu hanya menunggu waktu untuk runtuh. Demikian juga sebuah pelayanan gereja harus berasal pada pondasi yang kuat. Dalam renungan harian ini, Rasul Paulus menegaskan bagaimana ia meletakkan dasar iman atas kehidupan jemaat. Jemaat gereja di Korintus berada dalam bahaya menghancurkan diri sendiri, seperti diungkapkan oleh seluruh daftar masalah yang dibicarakan Paulus dalam surat ini. Kemungkinan hancurnya gereja Korintus sangat nyata karena kesombongan mereka sehubungan dengan imoralitas yang menyolok. Digunakannya orang-orang yang tidak beriman dalam gereja menyelesaikan masalah gereja. Dari beberapa anggota jemaat juga berpartisipasi
meneruskan upacara percabulan dan penyembahan berhala, digunakannya kebebasan ilmu pengetahuan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang lemah imannya kembali jatuh ke dalam dosa dan binasa. Penolakan pengajaran Paulus tentang kebangkitan tubuh dan pemberian penekanan semata-mata pada pembebasan roh. Yesus Kristus adalah pondasi yang kokoh dari gereja. Dasar ini telah diletakkan Paulus ketika mendirikan jemaat di Korintus. Ia berharap agar setiap pelayanan di jemaat Korintus meletakkan seluruh pelayanan di atas dasar itu. Selain menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dari sebuah pelayanan, ada hal lainnya yang penting, membangunnya di atas Yesus Kristus sebagai pondasi satu-satunya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, dasar dari seluruh pelayanan kita adalah Yesus Kristus. Pelayanan yang dibangun di atas Kristus akan menjadi berkat juga bagi orang lain, akan membuahkan sukacita dan pengharapan baru bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, tolonglah kami mengarahkan seluruh pelayanan kami untuk dibangun di atas nama Yesus Kristus kepada Kristus. Yesus Kristuslah fondasi seluruh pelayanan gerejamu, menjadi kemuliaan bagi namamu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 446 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.